Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surtiani dari kelas B Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu operasional perbankan syariah. Baik, langsung saja di sini kita akan masuk pada materinya. Pembahasan pertama yaitu mengenai definisi akad wakalah, hawalah, sarf, kard, kafalah, dan ran. Yang kedua yaitu definisi dari produk penghimpunan dana. Dan yang ketiga yaitu perbedaan dari produk jasa perbankan seperti transfer, inkasso, clearing, dan sistem Bank Indonesia. Baik, materi pertama yaitu definisi akad wakalah, hawalah, sarf, kard, kafalah, dan ran. Yang pertama, kard. Kard merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible, yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Kata kard ini kemudian diadopsi menjadi credo dalam bahasa Romawi, kredit dalam bahasa Inggris, dan kredit dalam bahasa Indonesia. Objek dari pinjaman kard biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, menurut Saleh 1992, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana, dalam hal ini bank, dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, kard biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbangkan sektor usaha kecil atau mikro, atau membantu sektor sosial. Dalam hal yang terakhir, skema pinjamannya disebut Qardul Hasan. Yang kedua yaitu wakalah. Akad wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya dalam perbankan syariah, wakalah biasa diterapkan dalam penerbitan letter of credit atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank dan di luar negeri. Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dari dana nasabah kepada pihak lain. Yang ketiga, kafalah. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, kafalah adalah menjadikan seseorang atau penjamin ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran hutang. Aplikasi dalam dunia perbankan adalah penerbitan garansi bank. Kemudian yang keempat yaitu hawalah. Hawalah adalah akad permindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berhutang, muhil atau madin, pihak yang memberi utang, muhal atau dain, dan pihak yang menerima pemindahan, yaitu muhal alaih. Akad hawalah diterapkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, fast storing atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Yang kedua, post date check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayar terlebih dahulu piutang tersebut. Dan yang ketiga yaitu bill discounting, di mana pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan konsep hawalah. Hanya saja dalam hal bill discounting, nasabah harus membayar fee yang tidak dikenal pada hawalah. Selanjutnya, ran. Ran adalah penahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Aplikasinya dapat berupa lembaga gadai dan pada bank diterapkan sebagai kolateral atau suatu pembiayaan atau pinjaman. Selanjutnya, sarf. Sarf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud sini yaitu pertukaran valuta asing di mana mata uang asing ditukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu definisi dari produk penghimpunan dana. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua yaitu definisi dari produk penghimpunan dana. Yang pertama ada giro syariah. Dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa giro wadiah dan giro mudarabah. Walaupun demikian dalam praktiknya,
Prinsip wadih yang paling banyak dipakai mengingat motivasi utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam lalu lintas pembayaran, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Di samping itu juga, apabila prinsip mudharabah yang dipakai, maka penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilaksanakan mengingat sifat dari akad mudharabah yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan utang atau rugi. Sehingga pada produk berupa giro wadiyah yang dikenal dalam sistem perbankan syariah, pada umumnya pengertian yang dikemukakan dalam Perundang-undang Khatibul Umam dan Muhammad Syariah Antonio sama, akan tetapi Khatibul Umam menambahkan bahwa akad lainnya yang dimaksud di sini adalah akad mudharabah. Dalam Muhammad Syafi'i Antonio menambahkan bahwa akad wadiyah yang diterapkan menggunakan konsep wadiyah yadamana. Jadi secara singkat, giro wadiyah dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Selanjutnya, tabungan syariah. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiyah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Tabungan yang menerapkan akad wadiyah mengikuti prinsip-prinsip wadiyah yadamana, artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad wadiyah ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika memberikan semacam bonus atau hadiah. Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudharabah diantaranya sebagai berikut. Pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara syahibul mal, dalam hal ini nasabah, dan mudarib, dalam hal ini bank. Keduanya, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarkan dana itu diperlukan waktu yang cukup. Selanjutnya, deposito syariah. Dalam perbankan Islam, time deposit atau rekening deposito disebut dengan istilah investment account. Disebut demikian karena dana yang dihimpun oleh bank untuk membiayai investasi. Investment account dianggap sebagai instrumen keuangan yang utama untuk menarik dana bagi sistem perbankan syariah. Menurut SDSN MUI 4 2000 tanggal 1 April 2000 tentang deposito bank pada bank syariah dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam hal ini, bank menerima deposito dari nasabah dan dibukukan dalam rekening deposito. Bank bertindak sebagai mudarib, sedangkan nasabah yang bertindak menjadi sahibul mal, artinya bank yang mengelola dana nasabah. Pada umumnya, bank akan menggunakan dana nasabah untuk melakukan transaksi jual beli atau pembiayaan transaksi dengan para nasabahnya dengan memerlukan dana untuk modal kerja, membeli aset untuk bisnisnya, atau untuk membeli sukuk atau obligasi syariah. Setiap keuntungan yang diperoleh oleh bank dari bisnis yang dilakukan oleh bank dibagi dengan nasabah berdasarkan bagi hasil atau profit sharing. Bank yang memberikan keuntungan kepada nasabah apabila investasi yang dilakukan oleh bank berhasil dengan baik. Namun, apabila usaha investasi bank itu gagal, maka dana nasabah dapat berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu perbedaan dari produk jasa perbankan seperti transfer, inkaso, clearing, dan sistem Bank Indonesia. Yang pertama, transfer. Transfer secara umum yaitu pengiriman uang lewat bank. Transfer sanggup pula diartikan sebagai pemindahan uang dari rekening yang satu Transfer sanggup pula diartikan sebagai pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan banyak sekali tujuan. Pengiriman uang atau pembelian uang sanggup dilakukan dengan banyak sekali tujuan, baik dalam kota, luar kota, atau bahkan luar negeri. Lama waktu pengiriman tergantung dari sarana yang dipakai untuk mengirim. Saat ini, pengiriman uang atau transfer sanggup tiba hari ini juga, dan pribadi sudah sanggup dicairkan di tempat tujuan melalui sarana pengiriman dengan sistem online komputer. Yang kedua, clearing. Clearing yaitu jasa penyelesaian antara
utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang dikliringkan di lembaga clearing. Penyelesaian utang piutang yang dimaksud yaitu penagihan cek atau bilet giro melalui bank. Sedangkan pengertian warkat-warkat yaitu surat-surat yang berharga ibarat cek, bilet giro, dan surat piutang lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan forum clearing yaitu forum yang dibuat dan dikoordinasi oleh Bank Indonesia setiap hari bekerja. Bank yang ikut clearing tersebut disebut seperti peserta clearing dan juga merupakan bank yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Keuntungan dengan adanya clearing yaitu waktu penagihan menjadi lebih cepat, terutama untuk warkat dalam jumlah yang banyak. Kemudian biaya penagihan menjadi lebih murah serta risiko keamanan dari nasabah menjadi terjamin. Selanjutnya inkaso. Inkaso merupakan proses penagihan warkat-warkat antara bank. Hanya bedanya dengan clearing, dalam inkaso warkat yang ditagihkan harus berasal dari luar kota atau luar wilayah clearing atau dari luar negeri. Khusus untuk warkat yang berasal dari luar negeri harus dilakukan oleh bank yang berstatus bank devisa. Warkat yang sanggup diinkasokan sama dengan clearing. Yang membedakan hanyalah asal warkat tersebut. Jika clearing berasal dari dalam satu kota, maka inkaso sebaliknya harus berasal dari luar kota atau luar negeri. Adapun warkat-warkat yang sanggup diinkasokan atau ditagihkan yaitu seperti cek, bilet giro, wasel, kuitansi, dividen, surat aksep, kupon, money order, dan surat berharga lainnya. Proses penyelesaian inkaso yang dilakukan oleh bank dibagi dalam dua cuilan, yaitu yang pertama inkaso berdokumen, di mana surat-surat yang diinkasokan disertai dokumen yang mewakili surat atau barang tersebut. Yang kedua inkaso tidak berdokumen, yaitu surat yang diinkasokan tidak diwakili dokumen yang memiliki surat atau barang tersebut. Selanjutnya sistem Bank Indonesia atau BI RTGS. Sistem BI RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang settlementnya dilakukan seketika per transaksi secara individual yang dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 November tahun 2000. Sistem BI RTGS berperan penting dalam memproses aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termaksud high value payment system atau transaksi bernilai besar, yaitu transaksi 100 juta ke atas dan bersifat segera atau urgen. Sistem BI RTGS generasi kedua telah diimplementasikan pada tanggal 16 November tahun 2015 dengan salah satu fitur unggulan berupa Liquidity Saving Management yang memiliki tujuan untuk meningkatkan manajemen risiko dan efisiensi dalam pengelolaan likuiditas. Sistem BI RTGS memberikan banyak manfaat. Selain berfungsi meningkatkan kapasitas penyelesaian akhir setiap transaksi pembayaran yang berarti mengurangi risiko penyelesaian akhir. Sistem BI RTGS juga menjadi salah satu sarana transfer dana antar bank yang praktis, cepat, efisien, dan aman dan handal. Di samping itu, sistem BI RTGS yang dilengkapi dengan mekanisme sentralisasi rekening giro menjadi sarana yang dapat diandalkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana baik bagi peserta maupun pihak otoritas moneter dan perbankan. Bagi otoritas, informasi mengenai pengelolaan dana perbankan menjadi informasi pendukung yang menjalankan kegiatan operasi moneter dan early warning sistem pengawasan bank. Sistem BI RTGS didesain untuk memastikan penyelesaian akhir dapat dilakukan secara gross settlement, real time, fine, dan irrevocable. Penyelesaian transaksi sistem BI RTGS dilakukan per transaksi secara seketika dan tidak dapat dibatalkan. Penyelesaian real-time tersebut terbatas pada saat proses pengiriman transaksi dari peserta pengiriman kepada Bank Indonesia untuk diteruskan kepada peserta penerima. Sementara itu, waktu penyelesaian akhir transaksi transfer nasabah pada rekeningnya tergantung dengan kondisi dan standar sistem pemrosesan pengiriman dan penerimaan transaksi internal peserta, sehingga dapat saja terjadi perbedaan waktu antara penyelesaian akhir pada sistem BI RTGS dan penerimaan transfer dana pada rekening nasabah. Sistem BI RTGS juga dilengkapi dengan mekanisme gridlock resolution. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah kemacetan, yaitu kondisi di mana sejumlah peserta tidak mampu menyelesaikan kewajibannya karena masih menunggu tagihannya diselesaikan. Gridlock resolution dijalankan secara otomatis pada sistem BI RTGS pada setiap waktu tertentu. Nah, itu saja yang dapat saya paparkan pada presentasi kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.